Inilah yang dialami tubuh ketika kita zikir. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, setiap zikir memiliki pengaruh tertentu. Jika kita sibuk dengan zikir, pasti akan diberi yang lebih tinggi darinya. Ketika kita zikir yang disertai kesiapan, akan bisa membuka tirai, tapi hal itu disesuaikan dengan kondisi orang yang melakukannya. Menurut Imam Al-Ghazali, hakikat zikir adalah berkuasanya Allah di dalam kalbu disertai kesirnaan zikir itu sendiri. Tapi dalam pandangannya, zikir memiliki 3 kulit atau lapisan yang salah satunya lebih dekat dengan inti atau lub daripada yang lainnya. Inti atau lub tersebut berada di balik 3 kulit tadi. Kulit-kulit itu adalah sebagai jalan menuju inti. Kulit yang paling luar adalah zikir lisan semata. Ketika kita zikir, seorang berzikir selalu mengaplikasikan zikir lewat gerakan lisan, disertai usaha menghadirkan kalbu. Karena kalbu perlu penyesuaian dengan lisan agar sanggup hadir dalam zikir. Jika dibiarkan, ia akan sibuk dengan berbagai imajinasi yang melintas. Kondisi ini baru berakhir ketika kalbu mengikuti lisan serta cahayanya membakar syahwat dan setan. Saat itulah zikir kalbu menguat, sementara zikir lisan mulai melemah. Seluruh organ dan semua sisi tubuh dipenuhi cahaya. Kalbu pun bersih dari hal-hal selain Tuhan, terputus dari berbagai bisikan, dan setan Al-Khannas pun tak lagi tinggal di dalamnya. Dengan begitu, kalbu menjadi tempat masuknya anugerah Allah, serta cermin bagi segala manifestasi dan makrifat ilahiyah. Ketika zikir itu menyeruak masuk ke dalam kalbu dan menyebar di seluruh organ tubuh, maka semua organ itu pun berzikir sesuai dengan kondisinya. Al-Jurairi menuturkan, salah seorang sahabat kami selalu mengucap Allah, Allah. Lalu pada suatu hari, kepalanya terkena batang pohon hingga pecah dan mengucurkan darah. Dari darah itu kemudian tertulis di atas tanah lafal Allah, Allah. Zikir laksana api yang bekerja secara aktif dan memberikan pengaruh. Ketika masuk ke dalam sebuah rumah, zikir itu akan berucap, Aku, tidak ada lagi selainku. Itulah makna ungkapan La ilaha illallah. Jika di dalam rumah itu bertemu dengan kayu bakar, zikir tersebut akan segera membakar. Jika rumah itu gelap, ia akan menjadi cahaya penerang. Jika rumah itu memang memiliki cahaya, ia akan menjadi cahaya di atas cahaya. Zikir berfungsi menghilangkan endapan berlebih dalam tubuh yang diakibatkan oleh makan berlebihan dan mengonsumsi barang haram. Saat endapan kotor itu terbakar, sehingga hanya yang baiklah yang bertahan, barulah ia bisa mendengar gemuruh zikir dari semua organ tubuhnya. Suara zikir itu seperti dengungan. Zikir adalah penguasa. Jika singgah di suatu tempat, ia akan singgah dengan membawa gemuruh. Sebab zikir menghadang apa saja selain al-haq. Ketika menempati suatu tempat, ia akan sibuk melenyapkan segala sesuatu yang menjadi lawannya, laksana air bertemu dengan api. Lalu akan terdengar berbagai macam suara seperti desir air, deru angin, golakan api, derap kuda, dan suara dedaunan tertiup angin. Sebab struktur tubuh manusia terdiri dari anasir, yaitu perhimpunan meliputi tanah, air, api, dan angin. Wallahu a'lam bishawab.